Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan materi dari jaringan komputer dengan tema Peran pengalamatan dan nama domain dalam komunikasi jaringan. Oke, sebelumnya saya di sini dengan Saya Farid Svelajis dan saya Muhammad Mulyadi. Oke, langsung saja kita ke latar belakangnya. Di sini latar belakangnya itu adalah komunikasi jaringan ini adalah fondasi utama dalam perkembangan teknologi utama dan perkembangan teknologi informasi. Jadi setiap perangkat harus memiliki identitas unik yang disebut alamat jaringan yang biasa kita sebut dengan IP atau MAC. Sistem DNS perkembangan untuk menerjemahkan alamat IP yang sulit diingat menjadi nama berbasis teks domain. Kemudian ada konsep pengalamatan jaringannya di sini, pemberian identitas unik kepada setiap perangkat yang terhubung. Di sini tujuannya itu agar perangkat dapat saling mengenali dan berkomunikasi tanpa kesalahan. Komponen kuncinya setiap paket data memiliki alamat asal dan alamat tujuan yang biasa disebut dengan source address dan destination address. Kemudian ada struktur IPv4 dan IPv6. IPv4 adalah sistem alamat internet yang berukuran 32 bit yang ditulis dengan angka desimal dan dipisahkan dengan titik. Di dalam terdapat network ID untuk menunjukkan jaringan dan host ID untuk perangkatnya. Dia juga memiliki kelemahan, yaitu jumlahnya alamatnya itu terbatas, sekitar 4,3 miliar hingga mulai digantikan oleh IPv6. Sementara itu IPv6 ini punya ukuran jauh lebih besar, yaitu 128 bit dan ditulis dengan format heksadesimal. Selain ruang alamatnya yang hampir tidak terbatas, IPv6 ini juga lebih efisien untuk proses routing dan sudah memiliki fitur IPsec secara bawaan. Jadi dia lebih besar daripada IPv4. Secara bit saja dia lebih besar. Next. Sini ada mekanisme pengelolaan alamat. Subnetting adalah teknik membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet agar lebih tertata, lebih aman dan broadcastnya berkurang. Sini NAT ini menjelaskan IP privat ke IP publik, sementara PAT memungkinkan banyak perangkat berbagai satu IP publik lewat nomor port. Penting untuk mengatasi keterbatasan IPv4 tadi. DHCP otomatis memberikan IP ke perangkat yang baru tersambung ke jaringan, jadi tidak perlu atur IP manual. Dan untuk selanjutnya itu adalah konsep dasar domain dan DNS. Domain adalah nama unik berbasis teks untuk mengenali situs di internet seperti google.com agar pengguna tidak perlu mengingat alamat IP. DNS menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Yang tepat membuat akses internet lebih praktis. Manusia cukup ingat nama mesin memakai IP. Tanpa DNS kita harus menghafal IP. Dan tanpa IP dan nama domain tidak punya tujuan teknis. Selanjutnya yaitu adalah hierarki dan cara kerja DNS. Yang pertama itu adalah hierarki nama domain. Yang pertama itu root domain, puncak strukturnya. Terus yang kedua adalah top level atau TLD. Contohnya itu adalah .com or ID. Yang ketiga itu adalah second level domain SLD. Nama organisasi contohnya itu adalah Google. Yang keempat adalah subdomain layanan spesifik, contohnya mail atau google.com. Terus yang selanjutnya itu adalah cara kerja atau DNS resolution. Yang pertama adalah pengguna memasukkan domain, resolver local check cache. Yang kedua adalah jika tidak ada permintaan diteruskan ke root server atau right arrow TLD.
server, right arrow, authoritative server. Terus yang ketiga itu adalah authoritative server memberikan IP ke resolver, lalu browser menghubungi server tujuan. Selanjutnya itu adalah keamanan pengalamatan dan DNS. Ancaman utamanya itu yang pertama adalah DNS spoofing, manipulasi hasil DNS untuk mengarahkan pengguna ke situs palsu. Yang kedua itu adalah DNS hijacking, pengambilan DNS server. Yang ketiga itu adalah cache poisoning, menginjeksi data palsu ke cache DNS resolver. Yang keempat, IP spoofing atau pemalsuan alamat sumber. Yang ini adalah solusinya menggunakan DNSSEC atau DNS Security Extension. Yang kedua adalah menggunakan DNS over HTTPS atau DOH atau DNS over TLS atau DOT. Yang ketiga adalah penerapan firewall dan sistem IDS atau IPS. Terus slide selanjutnya yaitu adalah tantangan dan solusi pengelolaan nama domain. Yang pertama adalah perubahan alamat IP yang sering terjadi. Yang kedua adalah resiko duplikasi nama domain. Yang ketiga adalah potensi gangguan akses akibat kesalahan konfigurasi. Yang keempat adalah keterlambatan akses tanpa optimasi. Solusinya, DNS memungkinkan pembaruan dinamis tanpa interupsi layanan. Yang kedua adalah organisasi seperti ICANN mengelola registrasi domain untuk mencegah duplikasi. Yang ketiga adalah pentingnya monitoring dan troubleshooting DNS yang proaktif. Yang keempat, yang terakhir, DNS chasing mempercepat akses dengan menyimpan sementara alamat IP yang sering diakses. Terus slide selanjutnya yaitu perkembangan teknologi modern. Yang pertama, DNSSEC meningkatkan keaslian data DNS menggunakan tanda tangan digital. Yang kedua adalah DOT atau DOH, melindungi privasi pengguna dari penyadapan dengan enkripsi. Yang ketiga adalah Anycast atau DNS, meningkatkan kecepatan dengan mengarahkan pengguna ke server DNS terdekat secara otomatis. Yang keempat adalah Dynamic DNS atau DDNS, memungkinkan nama domain mengupdate alamat IP secara otomatis, cocok untuk IP dinamis. Yang terakhir itu adalah kesimpulannya, pengelamatan IP DNS adalah dasar utama komunikasi di jaringan. IP menjadi identitas setiap perangkat, sedangkan DNS membuat kita mudah mengaksesnya tanpa harus menghafal angka. Berbagai teknologi seperti IPv6, subnetting, NAT atau NAT, dan DNSSEC dibutuhkan agar jaringan modern tetap efisien, luas, dan aman digunakan. Oke, selesai sudah presentasi dari kami berdua tentang materi jaringan komputer ya. Peran pengalamatan dan nama domain dalam komunikasi jaringan. Kurang lebihnya tolong dimaafkan apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas kami sampaikan, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih.